Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore karena udah gelap. Selamat sore sedulur Bang HS dimanapun Anda berada. Kembali di Hasan Sabila Official di channel kesayangan panjenengan semuanya. Apa kabar buat panjenengan yang ada di seluruh Indonesia ataupun yang ada di luar Indonesia yang sedang menyimak tentunya di YouTube kesayangan kita semuanya. Jangan lupa di follow ya di Hasan Sabila Official agar tahu Bang HS jalan-jalan kemana ya. Gitu. Bang AS kali ini kita ada di kota Yogyakarta, tepatnya di salah satu sudut kota. Ini sudut apa pojok ya? Ada Pak Slamet Widodo. Pak Slamet bener ya? Pak Slamet Widodo dan Mas Eko, ini anaknya yang menemani nanti Pak Slamet ngobrol. Ini kita ada di kecamatan apa sih Pak kalau di sini tuh? Catur Tunggal. Ikutnya Sleman? Ya, Sleman. Salah dong berarti. Bukan kota Yogyakarta, tapi ada di Sleman. Soalnya kan ya begitulah ya. Jogja itu memang agak unik gitu. Jadi sini adalah kalau ininya apa? Kampungnya apa Pak? Deresan Catur Tunggal Depok Sleman gitu ya. Oh, maksudnya Catur Tunggal Depok Sleman. Ada Pak Slamet Widodo yang hari ini mau sharing-sharing kepada kita tentang pengalamannya bagaimana sih berjuang melawan penyakit dan juga alhamdulillah sekarang sudah diberikan kesembuhan. Begitu ya Pak Slamet ya. Pak Slamet itu juga fan-nya Bang HS dari zaman dulu katanya Bang HS. Dari awal-awal Bang HS ada di EMC sebelum Covid. Sebelum Covid Ini ya. tahun 2019 ya Pak Pak Slamet ya. Tahun 2020-an gitu ya. Dan saat itu sempat mencoba resep-resep Covid juga katanya Pak ya. Kalau nganu itu belum sempat. Oh, belum sempat. Oke. Tapi mendengarkan terus ya. Oke, baik. Dan itu akhirnya mendengarkan radio terus katanya. Dan kudratullahnya Pak Slamet ini di tahun berapa Pak terkena sakit? 2025. Oh, baru kemarin ya. Maksudnya belum terlalu sekitar lama, bulan 2025. Juni ya. Awal-awal ya Mas ya mungkin? Juni ya. Bulan Juni. Bulan Juni. Ya. Itu awal yang dirasakan seperti apa sih Pak? Kalau itu nggak rasa sakit nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Oke. Cuman kencingnya itu keluar darah. Oke, buang air kecilnya, pipisnya berdarah. Pipisnya berdarah. Itu sampai saya takut lah, akhirnya ke rumah sakit. Ya, kemudian sudah dioperasi. Oh, sempat dioperasi. Dioperasi. Kalau katanya dari dokter medis apa Pak itu katanya? Itu tumor. Sempat ada di USG gitu ya Mas memang? Sudah ya. Memang ada tumor di saluran kandung kemih. Saluran pipisnya ya, saluran kencing ya. Kemudian dioperasi. Itu bulan Juni. Akhirnya pulang tuh ke rumah. Terus apakah ada perbaikan? Itu masuk lagi. Masuk dalam jangka berapa lama itu Pak waktu satu itu? Mingguan Baru semingguan? Ya, 1 minggu itu kan mulai operasi pertama itu kan nanti kontrol 1 minggu. Saya baru kontrol, tapi belum nyampe 1 minggu saya udah kencingnya udah tidak bisa. Oh, tiba-tiba buntu gitu loh. bukan hanya berdarah tapi malah buntu, nggak bisa pipis. Nggak bisa. Oke. Nganu di IGD sampai itu 3 kali, belum nyampe 1 minggu 3 kali saya masuk IGD. 3 kali? Iya, karena harus yang itu 1 minggu itu dokter vonis lagi untuk operasi lagi yang kedua. Harus operasi lagi dan akhirnya nggak Pak operasi lagi. Jangka waktu dari yang pertama kedua berarti ada sebulan nggak itu ya? Nggak ada sebulan operasi kedua. 1 mingguan ya? Ya 1 mingguan. Soalnya terus ada gumpalan supaya kan kalau yang awalnya itu memang kencingnya itu warnanya emang warna darah ya, tapi tidak menyumbat gitu. Jadi memang pada awal itu memang nggak ada kayak mungkin rasa sakit atau apa untuk operasi yang pertama. Tapi untuk operasi yang kedua itu memang wujudnya memang sudah gumpalan gitu, sehingga memang gumpalan darahnya itu menyumbat gitu. Di kateternya itu jadi nggak bisa untuk kencing dan tiap pengen kencing itu jadi sakit. Nah, karena itu ke IGD gitu. Ke IGD harus Pak berarti Bapak pakai kateter waktu itu.
Iya. Ya. Pakai kateter ya Pak ya. Iya. Dioperasi lagi, kemudian setelah operasi yang kedua apa yang terjadi Pak? Itu ya kencingnya udah bisa, udah bersih tuh. Kalau yang pertama kan masih ke bawah ya merah darah. Tapi yang kedua enggak. Setelah itu operasi lagi tapi di rumah sakit lain. Itu ternyata suruh operasi lagi ya, saya mundur, nggak berani. Kenapa itu Pak katanya harus operasi lagi? Itu pembersihan akar-akar yang yang tumornya itu. Saya berhenti, nggak mau. Trauma sekali ya Pak ya dengan meja operasi ya Pak ingat ya? Pak Hasan itu, saya tetap ini anak sama ibu juga inginnya operasi, tapi saya udah walaupun saya minta operasi, saya udah nggak mau. Trauma ya Pak ya? Aku langsung di herbal aja tempat Pak Hasan, bilang sama anak saya. Baik, kemudian memantapkan hati untuk tidak operasi lagi karena mungkin sudah sangat trauma dengan meja operasi, pembedahan dan lain sebagainya ya Pak ya. Akhirnya Bapak ketemu sama Bang AS bulan apa ya? Juli itu sudah selesai operasi yang kedua itu tuh kalau nggak salah antara Agustus atau September sebenarnya dijadwalkan untuk yang ke rumah sakit lain itu. Mungkin ya antara Agustus atau September mungkin ya. Jadi Bapak langsunglah ketemu sama Bang AS waktu itu di radio ya, di radio EMC berkonsultasi. Nah kemudian Bapak cerita itu ya apa adanya itu. Kemudian diberikan obat dan rebusan ya Pak ya. Obatnya apa saja Pak kalau masih ingat? Aduh gak rebusan. Agak lupa ya. Ada Brico mungkin, Microsolon. Ada ya. Oke, dan juga rebusan ya Pak. Iya, rebusan. Kemudian Bapak rutin minum itu. Iya, rutin. Kemudian konsul konsul lagi atau keberapa Pak? Berapa kali ketemu sama Pak Hasan? Kontrol. Itu kontrol nyampe 4 kali. 4 kali. Iya. Yang dirasakan Pak perubahannya seperti apa waktu ketemu sama Pak Hasan? Ya waktu saya pertama ke tempat Pak Hasan itu badan masih lemes-lemes itu. Saya ke sana nggak berani pakai motor sendiri lah. Ditemani sama teman saya itu dianterin ke sana. Sampai itu udah minum jamunya sama rebusan itu. Itu 1 minggu udah merasa di badannya itu udah enak. Jadi udah nggak kayak pusing-pusing kayak gitu, nggak ada, udah hilang. Nah, nyampe yang ketiga pertemuan itu Pak Hasan udah bilang kalau ini harus di USG dulu kalau untuk memastikan ya. Memastikan, tapi saya masih lanjut. Nah, yang keempat itu baru saya USG. Ternyata di USG juga udah bersih. Ya. Akhirnya perjuangannya ya Pak ya. Setelah dengan drama operasi, yang trauma itu bukan hanya pasiennya, tapi ibu juga trauma. Ibu di belakang sana trauma sama mungkin seluruh keluarga ya Bu ya. Jadi saking kalau Bapak kan bukan hanya trauma di ruang operasi, trauma ketika Bapak sakit harus dibawa ke IGD itu kan ya Bu ya, rasanya aduh ke rumah sakit lagi seperti itu ya. Oke, jadi dengan 4 kali pertemuan dengan Bang AS, alhamdulillah setelah USG-nya sudah bersih ya Pak ya. Sampai sekarang Bapak sudah masih lancar, pepisnya biasa aja ya Pak ya. Tidak ada keluhan ya. Tidak ada. Wow, Bang AS dengan kondisi Pak Slamet yang mungkin awal ketemu mungkin dalam keadaan yang masih trauma, pucet gitu ya Bang AS ya ke sana. Namun akhirnya dengan pelan tapi pasti 4 kali pertemuan sekarang sel-sel liar yang dinyatakan itu sebagai tumor gitu ya, akhirnya hasilnya sudah hilang seperti itu Bang AS. Seperti apa sih Bang AS dengan kasus seperti Pak? Tapi ini kasus yang berbeda sih ya. Jadi kalau dari pihak rumah sakit itu ada tumor sehingga ada operasi yang pertama dan yang kedua. Katanya belum juga bersih, mau diambil yang ketiga, operasi yang ketiga. Tapi Pak Slamet sendiri takut untuk ketiga. 2 aja sudah sakitnya luar biasa. Itu pun tidak bisa mendorong pipisnya semakin banter. Nah kemudian waktu ketemu saya itu adalah, ini kan gangguan pada saraf ischiatik. Saraf ischiatik itu adalah saraf yang perintah otak yang mendorong ke kandung kemih. Itu yang lemah. Gitu. Nah saya memperbaiki itu sebenarnya saraf dari saraf punggungnya, saraf ischiatiknya. Kemudian
sekali sudah membaik, kedua kali sudah membaik, 3 kali itu saya sudah yakin loh, ini kan udah bersih. Makanya Coba USG makanya gitu. Pak Hasan menjadi Ya. USG ya. Iya, Sudah. benar. Apalagi yang diobati, saya bilang kan gitu. Ini kan sudah bersih. Nah, beliau mungkin kurang yakin kan. Sampai yang keempat kali baru USG, bener. Iya. Dinyatakan sama Gitu. dokter bersih. Alhamdulillah. Iya. Insya Allah berarti memang tidak ada perjuangan yang sia-sia gitu ya Pak ya, dengan mendengarkan radio dari zaman dulu. Mungkin kayak Pak Slamet mungkin berpikir bener nggak sih Pak Hasan itu sebenarnya mungkin ya kayak gini ya, maksudnya kayak mungkin kayak pengobatan herbal atau pengobatan alternatif lah, dipikir Pak Hasan tuh kayak kiai kemudian pakai jenggot gitu, berjubah gitu. Ibu ketawa di belakang mungkin kayak gitu ya, dipikirnya seperti apa sih. Nah ternyata Bang Es meninggalkan mindset seperti itu, bahwa pengobatan herbal itu tidak sepenuhnya dengan seperti itu ya Bang, dengan mindsetnya ini pakai klinik, Ya, pakai coba. kalau saya 100% tuh kajiannya herbal, Pak. Iya. Jadi di dalam herbal tuh ada kandungan apa yang bisa saya racik menjadi obat, itu yang saya pelajari kan itu. Terus kemudian kalau orang bermasalah pada sarafnya yang dikasih vitamin apa, itu yang saya pelajari. Jadi bukan kebetulan Bapak sakitnya malam Jumat, ini muncul kliniknya nih ya, wah ini dibikin orangan gitu. Ada yang kayak gitu Pak, ada. Nah saya menjauh dari itu, dunia seperti itu. Yang saya pelajari adalah dunia ilmiah. Jadi ini bisa dikaji, sehingga kajian tentang herbal saya dan tentang fisik, tentang anatomi tubuh dipuji sama profesor dari UGM lah itu. Kemudian Mas Eko ini lulusan dari UGM juga. Dipuji sama profesornya. Dipuji sama profesor, guru besar ya, guru anatomi. Nah, beliau ngasih jempol saya, ngasih buku. Saya dikasih buku banyak banget. Beliau mengatakan. Dan itu pasiennya Bang AS. Sekarang jadi pasien. Iya, pasiennya. Iya. Ini buku ini harusnya, saya kan sudah pensiun nih. Harusnya saya kasih di perpustakaan UGM. Tapi ini untuk Bang AS aja lah, untuk belajar. Buku-bukunya dikasihkan saya. Itu luar biasa. Itulah yang saya merasa lebih dalam lagi untuk mempelajari itu. Ternyata setiap saya memberikan kuliah kepada masyarakat tentang herbal, beliau memantau. Kalau memang bagus, 2 jempol naik semua. Tiap hari dipantau. Oke. Nah itu dia ya Bang AS ya, bagaimana akhirnya perjuangan Pak Slamet dan juga keluarga tentunya menemukan kesembuhan gitu ya Pak ya. Semoga aja sudah tidak selesai, sudah sudah selesai, tidak ada drama-drama lagi gitu ya Pak ya, yang dipastikan insya Allah ya. Dan juga mungkin seperti Mas Eko pun kemarin ini ya, jadi melihat kondisi Bapak anak satu-satunya lagi khawatir ya. Alhamdulillahnya bekerjanya walaupun di Jakarta bisa dikerjakan secara online, jadi tetap bisa mendampingi Bapak untuk bagaimana memantau kesehatannya gitu ya. Pak Slamet, monggo yang mau diucapkan sama Bang HS nih, mumpung Bang HS beri kesempatan untuk datang ke sini untuk memastikan ya apa benar sih Pak Slamet tuh sudah sehat gitu ya Bang HS ya. Apa sih monggo Pak Slamet yang mau diucapkan? Ya, saya mengucapkan terima kasih sekali sama Pak Hasan yang telah memberikan itu jamu-jamunya yang herbalnya ya, buat saya yakin pasti sembuh itu di herbalnya itu. Mudah-mudahan Pak Hasan dan semua kru diberikan keselamatan, dikasih panjang umur, mudahkan untuk mencari rezeki, selamatkan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah, amin. Baik, terima kasih Pak Slamet, terima kasih Mas Eko, terima kasih juga Bang Els. Luar biasa ya kita bisa datang berkunjung ke Catur Tunggal Depok Sleman di rumah kediaman keluarga Bapak Slamet Widodo di kesempatan kali ini. Dan akhirnya seluruh Bang AS dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu memfollow kami di Hasan Sabila Official untuk mendapatkan update terbaru. Kira-kira Bang AS kemana ya? Karena ada surprise Bang AS itu sampai mana? Kadang di Sleman, di kota, di Bento, di Temanggung, bahkan di Klaten, Purworejo, Gunung Kidul ataupun di mana. Next ke Bali, Lampung Bang AS?
belum terjadwal ya. Sudah pusing mikirin ini ya untuk pasiennya Jadwalnya ya. rebutan sama yang konsultasi ya Bang. Permasalahannya kita kan gini ya, mungkin Mbak Eko tahu sendiri, hampir setiap hari saya menerima pasien. Dan pasien yang datang ya seperti Pak Eko, Pak Slamet. Pak Slamet, Pak Slamet tidak bisa pipis. Ada lagi mereka yang stroke, ya gagal ginjal. Kalau seandainya saya harus ke Bali kan harus meninggalkan paling enggak 4 hari. Nah itu, waduh kasihan juga ya. Jadi belum bisa kalau keluar kota saya ya berat Bang itu. ya. Iya betul. Oke, baik terima kasih. Semoga lebih nanti membuka hati untuk panjenengan semuanya bahwa ada kok gitu ya pengobatan dengan herbal, dengan tentunya dengan herbalis yang tepat karena dengan adanya tanaman atau herbal yang ada di sekitar kita, tapi di tangan yang tepat pastinya akan menjadi obat yang mujarab. Ya, Pak Slamet buktinya. Terima kasih Pak Slamet, terima kasih Mas, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk semua sedulur Bang AS dimanapun Anda berada. Mia Kayu Manis pamit, salam sehat alami. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.